Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 dari 3D AKM akan mempresentasikan tentang penerapan teknologi informasi pada PT Garuda Indonesia. Anggota di sini yang pertama ada Arida Ayu Kumalasari, yang kedua saya sendiri Aprili Hasanah, yang ketiga Indah Kumalasari, dan yang terakhir Willy Gibran. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Adinda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau software dan hardware yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Penggunaan teknologi informasi pada suatu perusahaan tentunya akan membawa banyak keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Peningkatan peran teknologi informasi nantinya harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan pangsa pasar yang semakin meluas. Teknologi tersebut tidak berguna produktivitasnya apabila tidak disiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Selain itu, pengelolaan teknologi yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari laporan keuangan, penghematan waktu, biaya, serta melindungi aset pada perusahaan. Pada perusahaan PT Garuda Indonesia, teknologi informasi yang digunakan yaitu cloud computing. Next. Cloud computing terdiri dari dua kata, yaitu cloud dan computing. Cloud jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti awan, sedangkan computing yang berasal dari kata compute jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti perhitungan. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka cloud computing merupakan komputasi atau perhitungan yang dilakukan di awan. Awan yang dimaksud di sini adalah jaringan internet. Komputasi awan atau cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Cloud computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server di internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien, termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, komputer tembok, handheld, sensor-sensor, monitor, dan lain-lain. Komputasi awan adalah suatu konsep umum yang mencakup SaaS, Web 2.0, dan tren teknologi terbaru lain yang dikenal luas dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap internet untuk memberikan kebutuhan komputasi pengguna. Sebagai contoh, Google Apps menyediakan aplikasi bisnis umum secara daring yang diakses melalui suatu penjelajah web dengan perangkat lunak dan data yang tersimpan di server. Komputasi awan saat ini merupakan tren teknologi terbaru dan contoh bentuk pengembangan dari teknologi cloud computing ini adalah iCloud. Selanjutnya ada 5 karakteristik cloud computing. Yang pertama adalah demand self-service atau pelayanan mandiri diri sendiri saat diperlukan. Jadi penggunaan dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan, misal dengan menggunakan sebuah portal web dan manajemen antarmuka. Pengadaan dan perlengkapan layanan serta sumber daya yang terkait terjadi secara otomatis pada penyedia. Yang kedua ada broad network access atau akses jaringan yang besar. Jadi layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan pita lebar, terutama untuk dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet, baik menggunakan thin client, thick client, ataupun media lain seperti smartphone. Yang ketiga ada resource pooling atau resource menyatu. Jadi penyedia layanan cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan di satu atau berbagai lokasi data center yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme multi-tenant.
Mekanisme multitenant ini memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi digunakan bersama-sama oleh sejumlah user, di mana sumber daya tersebut, baik yang berbentuk fisik maupun virtual, dapat dialokasikan secara dinamis untuk kebutuhan pengguna atau pelanggan sesuai permintaan. Dengan demikian, pelanggan tidak perlu tahu bagaimana dan dari mana permintaan akan sumber daya komputasinya dipenuhi oleh penyedia layanan. Yang penting, semua permintaan dapat terpenuhi sumber daya. Sumber daya komputasi ini meliputi media penyimpanan, memori, prosesor, pita jaringan, dan mesin virtual. Yang keempat ada rapid elasticity atau elastisitas cepat, yaitu kapasitas komputer yang disediakan dapat secara elastis dan cepat disediakan, baik itu dalam bentuk penambahan atau pengurangan kapasitas yang diperlukan. Yang kelima ada measure service atau layanan pengukuran, yaitu sumber daya cloud yang tersedia harus dapat diatur dan dioptimasi penggunaannya dengan suatu sistem pengukuran yang dapat mengukur penggunaan dari setiap sumber daya komputasi yang digunakan, atau penyimpanan, memori, prosesor, lebar pita, dan aktivitas user dan lainnya. Dengan demikian, jumlah sumber daya yang digunakan dapat secara umum menjadi dasar bagi user untuk membayar biaya tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aprilia Kasana. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layanan cloud computing. Di sini ada 3. Yang pertama ada infrastruktur as a service atau IaaS. Infrastruktur as a service adalah layanan komputasi awan yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, bandwidth, dan konfigurasi lain. Komponen-komponen tersebut digunakan untuk membangun komputer virtual. Komputer virtual dapat diinstal sistem operasi dan aplikasi sesuai kebutuhan. Keuntungan layanan IaaS ini adalah tidak perlu membeli komputer fisik sehingga lebih menghemat biaya. Konfigurasi komputer virtual juga bisa diubah sesuai kebutuhan. Misalkan saat storage hampir penuh, storage bisa ditambah. Dan dengan segera, perusahaan yang menyediakan IaaS adalah Amazon EC2, Telkom Cloud, dan Biznet Cloud. Yang kedua, yaitu Platform as a Service atau PaaS. Platform as a Service adalah layanan yang menyediakan computing platform. Biasanya sudah terdapat sistem operasi database, web, server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Perusahaan yang menyediakan layanan tersebutlah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan computing platform ini. Keuntungan layanan PaaS ini bagi pengembang adalah mereka bisa fokus pada aplikasi yang mereka buat tanpa memikirkan tentang pemeliharaan dari computing platform. Contoh penyedia layanan PaaS adalah Amazon Web Service dan Windows Azure. Yang terakhir, yakni Software as a Service atau SaaS. Software as a Service adalah layanan komputasi awan di mana kita bisa langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyedia layanan mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi tersebut. Contoh layanan aplikasi email yaitu Gmail, Yahoo, dan Outlook. Sedangkan contoh aplikasi media sosial adalah Twitter, Facebook, dan Google+. Keuntungan dari layanan ini adalah pengguna tidak perlu membeli lisensi untuk mengakses aplikasi tersebut. Pengguna hanya membutuhkan perangkat klien komputasi awan yang terhubung ke internet. Ada juga aplikasi yang mengharuskan pengguna untuk berlangganan agar bisa mengakses aplikasi yaitu Office 365 dan Adobe Creative Cloud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan cloud computing pada PT Garuda Indonesia.
Penggunaan internet berbasis cloud computing akan memberikan benefit bagi Garuda Indonesia, khususnya meningkatkan kapasitas penyimpanan data perusahaan tanpa harus mengeluarkan tambahan biaya untuk investasi pembelian peralatan tambahan. Data juga dapat diakses secara real-time, kapanpun dan dimanapun oleh karyawan karena terkoneksi dengan internet. Selain itu, data juga lebih terjamin keamanannya apabila disimpan secara on-cloud. Keamanan data perusahaan terlindungi khususnya ketika terjadi bencana alam. Salah satu contoh penggunaan IT berbasis cloud computing di Garuda Indonesia dilaksanakan dalam pemenuhan kebutuhan operasional di lingkungan kerja perusahaan, baik di kantor pusat maupun lebih dari 76 kantor cabang di dalam dan di luar negeri. Implementasi teknologi cloud computing oleh karyawan saat ini telah memberikan manfaat berupa penghematan waktu dalam bekerja sehingga meningkatkan produktivitas karyawan dan akan meningkatkan fleksibilitas dalam mengakses data khususnya bagi lebih dari 3.500 awak pesawat Garuda Indonesia yang sangat mobile dan terbesar di seluruh Indonesia. Tentunya ini akan meningkatkan efisiensi pola kerja ke tingkat yang lebih baik. Selain itu, hal ini juga akan mendukung upaya Garuda Indonesia untuk menjalankan program efisiensi untuk meningkatkan layanan bekerja sama dengan beberapa perusahaan penyedia IT dunia lainnya. Garuda Indonesia saat ini telah memanfaatkan layanan data on-cloud dalam berbagai aspek operasional perusahaan antara lain layanan Passenger Service System atau PSS, khususnya reservasi, check-in, Garuda Meals, frequent flyer, keuangan, dan layanan penjadwalan dan rotasi seluruh pesawat dan awak pesawat Garuda Indonesia. Direktur Teknik dan Teknologi Informasi Garuda Indonesia, Iwan Joniarto, mengatakan penggunaan teknologi berbasis cloud computing merupakan keharusan bagi Garuda Indonesia saat ini di tengah perkembangan IT yang sangat pesat. Sebagai maskapai global player yang tergabung dalam Alliance SkyTeam, menjadi keharusan bagi Garuda Indonesia untuk mengadopsi teknologi IT terdepan dengan standar global untuk menjamin Garuda Indonesia connected dengan jaringan maskapai mitra dan teknologi dunia, khususnya industri penerbangan. Saat ini Garuda Indonesia Group mengoperasikan sebanyak 169 pesawat yang menerbangi 76 rute domestik dan internasional dengan lebih 600 frekuensi penerbangan setiap harinya. Sebagai anggota aliansi SkyTeam, Garuda Indonesia juga terhubung dengan sistem 19 maskapai anggota lainnya yang dapat melayani penumpang untuk terbang ke lebih dari 1052 destinasi di 177 negara. Selain itu, Garuda Indonesia saat ini juga telah memiliki berbagai layanan transaksional digital berbasis e-commerce bagi pengguna jasa, yang terdiri dari Garuda Online Sales atau GOS, Online Sales Partnership, OSP, bersama Online Travel Agency, Corporate Online System, berbasis business to business, sehingga mobile application untuk layanan reservasi dan pembukaan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Willy Gibran. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kemudahan cloud computing. Yang pertama, efisiensi pada cost infrastruktur. Manfaat ini sejalan dengan program perusahaan, yaitu efisien tanpa mengurangi kualitas layanan kepada customer dan partner Garuda Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kapasitas mailbox yang signifikan pada email karyawan sehingga mampu menyimpan data atau dokumen berikut
infografis yang membutuhkan banyak kapasitas penyimpanan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas attachment yang diharapkan dapat menerima email-email kapasitas besar, baik dari customer maupun pihak ketiga. Untuk selanjutnya, unlimited personal online storage, yang memungkinkan para karyawan dapat menyimpan file dan data di storage tersebut. Yang kelima, distribute aircraft manuals online, di mana para aircrew dapat mengakses dokumen tersebut secara online dimanapun. Yang keenam, share and get idea internally across unit by corporate social media, di mana kini seluruh karyawan dapat bersosialisasi melalui sosial media yang disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya, smart and virtual meeting. Karyawan dapat melakukan meeting secara online. Untuk selanjutnya, integrasi dengan Skype. Karyawan yang akan berkomunikasi dengan pihak ketiga maupun customer dapat terintegrasi langsung melalui Skype sehingga dapat mempercepat dan mempermudah komunikasi tersebut. Selanjutnya, sharing file or information dengan pihak ketiga. Sharing maupun penggunaan file atau informasi secara online dapat dilakukan tanpa harus khawatir dengan isu security. Untuk yang terakhir, access everywhere and anytime. Seluruh karyawan dapat mengakses file pekerjaan dimanapun dan kapanpun tanpa batas. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Itu tadi presentasi dari kelompok 6 3D AKM. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.